Diriwayatkan bahwa ada seorang ahli ibadah daripada Bani Israel. Seorang ahli ibadah daripada Bani Israel beribadah di satu pulau yang terpencil, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jadinya menyorangan aja. Di pulau itu menyorangan, kada ada nang tahunya. Wa ambatallahu lahu syajarata rumman ya'kulu minha. Di pulau itu Allah tumbuhkan pohon delima. Jadi orang itu makannya buah delima hari-hari. Wa ainu ma'in tarwihi, dan Allah keluarkan sumber air yang cukup untuk minumnya. Fa baqiya kadzalik khamsumi'ati am. Orang tadi itu beribadah di pulau terpencil itu selama 500 tahun. 500 tahun. Karena memang orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Summa sa'ala rabbahu azza wa jalla ayyaqbidahu sajidan fafa'ala. Lalu orang itu minta kepada Allah, ya Allah, ulun hendak wafat dalam keadaan sujud. Lalu Allah kabulkan doanya. Meninggal dunia dalam keadaan sujud. Fa akhbara anhu alaihi salatu wassalam. Nabi kita dikisahkan tentang orang yang beribadah daripada Bani Israel itu. Jadi sampai kisahnya lawan kita karena Allah Ta'ala mengisahkan lawan Nabi kita. Annahu yu'ta bihi yaumal qiyamah. Si ahli ibadah ini dihadapkan di hadapan Allah di hari kiamat. Fa yaqulullahu ta'ala idhabu bihi ilal jannah birahmati. Wahai malaikat-malaikatku, bawa hambaku ini, masukkan ia ke dalam sorga sebab kasih sayangku. Artinya ibadah nang sekian ratus tahun itu tidak menjamin orang itu masuk sorga. Tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga itu berkat rahmat kasih sayang Allah. Jadi bukan dengan jerih payahnya, karena Allah Ta'ala kasihan, karena Allah Ta'ala maras, itu aja. Bukan karena usahanya, bukan karena jerih payahnya di dalam beribadah. Ya Rabbal bi'amali. Lalu hamba itu protes lawan Allah. Ya Allah, ulun hendak masuk sorga dengan amal nang ulun kerjakan. Ibaratnya ada orang hendak masuk perusahaan. Dilihat berkas-berkasnya, ijazahnya, semuanya bagus, nilai-nilainya tinggi semua. Waktu kuliah mungkin berprestasi tinggi, S1, S2, S3 misalnya. Tapi ujar nang ampun perusahaan, aku kada hendak melihat ini kada berguna. Tapi silahkan ikam begawi di perusahaanku, karena aku kasihan aja lawan ikam, makanya ku izinkan masuk sini. Jadi soal prestasi itu kada dilihat. Jadi karena merasa orang ini punya kecerdasan, punya banyak prestasi, jadi merasa kenapa kada sebab aku ini S1, S2, S3 masuk perusahaan ini. Karena kada berguna. Jadinya merasa kayak apa? Nah kayak itu juga si hamba itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga tanpa Allah melihat lagi amalnya.
Ujar Allah ikan masuk surga karena aku maras, karena aku kasihan, karena aku rahmat. Lalu si hamba itu protes, kenapa kada lawan amal ulun aja ya Allah ulun masuk surga. Lalu apa ujar Allah, kalau hendak masuk surga dengan amal, ayo kita hitung-hitungan. Nah, jadi apakah amal itu cukup untuk perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujar Allah, hasibuhu ala syukri ni'mati hasatil basar. Wahai malaikat, coba timbang amalnya yang 500 tahun itu dengan nikmat pandangan al-basar, satu mata. Ditimbang amal nang 500 tahun sebagai tanda syukur karena diberi oleh Allah Ta'ala bisa melihat dengan satu mata, bukan dengan dua-duanya. Fayuhasabu, maka dihisab, dihitung-hitung. Fala tafi ibadatuhu biha, ternyata ibadahnya kada cukup sebagai tanda syukur atas pemberian Allah berupa nikmat satu mata. Fayaqulu ya Rabb adkhilnil jannah birahmatik. Ya kalau kayak itu ya Allah masukkan surga dengan rahmatmu aja. Ternyata amal ulun kada cukup. Amal kada cukup. Itu baru nikmat mata, belum nikmat telinga, belum nikmat lisan. Dahulu ulun pernah mengisahkan bahwa di pasar di Basrah itu di Irak. Di salah satu pasar di Basrah ada seseorang yang terbaring di pinggir jalan. Terbaring di pinggir jalan. Orang itu lumpuh, duduk kada kawa. Mata buta, matanya buta. Jadi makan minum itu kecuali ada orang yang berbelas kasihan yang langsung memberi dan disuapkan. Jadi keluarga kada bisi. Ya, jadi berabahnya di emperan-emperan toko itu di pinggir jalan. Tapi setiap waktu orang tadi itu selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Seolah-olah dari ucapan yang didengarkan orang itu seolah-olah ia sedang mendapatkan nikmat yang besar. Pian umpamanya memberi ulun duit 10 juta. Nyaring alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi utang hanya ditagih orang umpamanya kan. Dibari orang duit 10 juta. Alhamdulillah. Jadi orang itu menyaringkan ucapan alhamdulillahnya, seakan-akan lagi mendapatkan nikmat yang besar. Maka ditakuni, ada nang bertakun, kenapa pian nih selalu mengucap alhamdulillah? Bukankah keadaannya rumah kada bisi, terbaring, kada kau duduk, lumpuh, mata buta. Jadi kaya-kayanya itu tidak ada kenikmatan, kaya-kayanya. Jadi kaya-kayanya nang dilihat itu penderitaan aja. Tapi pian selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambung terus ucapan alhamdulillahnya. Lalu pian ini mensyukuri apa? Yang disyukuri ini apa? Mata buta, lumpuh, rumah kada bisi, keluarga kada bisi. Makan minum ya tergantung belas kasihan orang. Jadi yang pian syukur ini apa? Maka orang itu menjawab, aku mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku dua. Yang aku syukuri benar nih dua. Lisanan zakiran wa qalban syakiran. Aku mensyukuri nikmat. Yang pertama, Allah memberikan kepadaku lisan yang selalu bisa kugunakan untuk berzikir. Dan aku mensyukuri hatiku yang selalu merasa syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi hati ini kadang merasa kekurangan, kadang merasa sempit, kadang merasa sedih. Itu yang aku syukuri. Jadi hati ini lapang terus. Pian kalau hati lapang nikmat. Tapi kalau hati lagi sempit, guring kada nyaman, makanan yang nyaman jadi kada nyaman. Kada kau tegetel sedikit, amun hati lagi sempit. Jadi kalau hati lapang, oh nyaman. Asal tak andak aja kepala di bantal tak guring. Itu kalau hati lagi lapang. Jadi kalau kita punya hati yang lapang, yang tidak merasa ada kesempitan, tidak merasa ada kesedihan dalam hati, itu patut kita syukuri. Nah, jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kada cukup disyukuri dengan amal yang kita perbuat. Kada cukup. Sehingga kalaupun kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu bukan sebab amal, tapi amal itu menjadi sebab Allah merahmati kita. Jadi Allah kasihan melihat kita beramal, kasihan Allah melihat kita sujud, kasihan Allah melihat kita susah payah di dalam melawan hawa nafsu, melawan godaan syaitan, sehingga tetap istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam zikir, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Allah kasihan. Lalu Allah masukkan kita ke dalam surga.